warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ferdiansyah dan juga teman saya. Nur Apriliani. Di sini saya ingin membuat konfigurasi menggunakan OSPF pada dynamics routing. Oke, yang pertama itu kita membutuhkan router menggunakan PT router. Dan juga menggunakan 4 switch. Kita menggunakan switch 2960. Dan juga kita membutuhkan 2 PC, tapi di sini kita menggunakan 1 PC dan juga 1 laptop pada tiap-tiap switch. Oke, kita rapikan dulu ya. Nah, setelah itu kita sambungkan dari PC 0 ini ke switch menggunakan fast Ethernet 0 dan juga kita akan pakai fast Ethernet 0/2. Dan begitupun dengan laptopnya, kita pakai fast Ethernet 0/3. Nah, setelah itu kita sambungkan switch menggunakan fast Ethernet 0/1 ke router menggunakan fast Ethernet 0/0. Ini juga sama menggunakan fast Ethernet 0/1 dan juga fast Ethernet 0/0. Nah, setelah itu kita sambungkan dari router 1 menggunakan serial 2/0 ke router 2 menggunakan serial 2/0 juga. Lalu
sambungkan dari router 2 menggunakan serial 3/0 dan juga menggunakan serial 3/0 juga. Lalu hubungkan dari router 3 ke router 4 menggunakan serial 2/0 dan juga serial 2/0 juga. Oke, setelah itu kita akan memberikan IP address pada PC 0. Oh iya, sebelumnya kita berikan dulu IP di bawahnya ini 192.168.1.0 menggunakan slash berapa ya? Slash 24. Oke, yang kedua 192.168.1.2.0 menggunakan slash 25. Oke, setelah itu 192.168.3.0 menggunakan slash 26. Dan yang terakhir 192.168.4.0 menggunakan slash 28 biar beda. Oke, di atasnya juga untuk IP router kita bikin 192.168.1.1. Router 2 192.168.2.1. Router ketiga 192.168.3.1. Dan juga router keempat 192.168.4.1. Oke, setelah itu kita akan memberikan IP pada serial. Yang pertama itu adalah 10.2.2.1 slash 0 slash berapa ya, 29. Oke, setelah itu ada serial ketiga, kita beri nama 10.2.3.0 dengan slash 30 deh. Dan yang terakhir itu 10.2.4.0 menggunakan slash 31. Oke, setelah itu kita akan memberikan nama pada PC. Di sini kita akan memakai IP address yang ini 192.168.1.2. Ini kita ubah ya karena kita di sini memakai slash 24. 24 itu menggunakan slash 0. Terus 192.168.1.1. Ini adalah IP gateway yang biasanya digunakan untuk IP router. Setelah itu kita masuk ke memberikan nama pada laptop. Kita beri ke desktop, lalu IP configuration, dan juga sama memberikan nama 192.168.1.3 dengan subnetnya yang sama dan juga IP gateway yang sama 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita memberikan nama juga pada si PC LAN kedua. Oke, di sini kita akan memakai ini ya, IP address 2.0 192.168.2.1 dengan subnet mask itu kan slash 25, maka menggunakan subnet mask 128. Dengan IP gateway 192.168.2.1. Lalu lanjut ke laptop. Laptop juga sama, masih menggunakan IP yang di belakangnya 2.0 192.168.2.3.
Dengan subnet mask juga sama diganti, yaitu 128, dan juga IP gateway 192.168.2.1. Oke, lanjut ke PC ketiga dari router ketiga. Oke, biar teman-teman kelihatan, kita geser. Lalu kita pakai IP yang ini, yang 3.0. 192.168.3.2 dengan slash 26. Slash 26 itu adalah 192. Berarti kita ganti 0 ini menjadi 192. Lalu IP gateway-nya ini adalah yang ini, 3.1. 192.168.3.1. Lanjut ke laptop, pergi desktop, lalu IP configuration dengan IP yang sama 192.168.3.3. Kita juga akan ganti ini menjadi 192, dan juga default gateway-nya 192.168.3.1. Lanjut ke router keempat dengan PC keempat. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita akan menggunakan IP address ini. Berarti belakangnya 4.2. 192.168.4.2 dengan slash 28. Slash 28 itu berarti berapa? 240. Betul. Oke. Kita juga akan menggunakan IP gateway ini, yaitu 4.1. 192.168.4.1. Dan juga untuk laptopnya 192.168.4.3 dengan juga subnet masknya diganti dari 240 dan IP gateway-nya 192.168.4.1. Oke, setelah memberikan nama pada PC, kita akan lanjut memberikan nama pada si routernya. Oke, kita mulai pada router pertama ini. Router pertama itu kita namakan ketik no, terus n, terus config, lalu interface fast FA0/0. Terus lanjut ke IP address 192.168.1.1 dengan menggunakan subnet mask 255.255.255 karena menggunakan slash 24, yakni berarti di belakangnya 0. Oke, saya itu pencet atau ketik no shoot. Oke, sudah terhubung. Oke, setelah itu lanjut ke router kedua. Kita akan memberikan nama pada router kedua. Ketik no, lalu enable, lalu config, terus interface FA 0/0, lalu IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255 titik. Karena ini menggunakan slash berapa ini? Slash 25, maka subnetnya itu menggunakan 128. Terus ininya no shoot. Oke, sudah terhubung ya. Tuh, sudah terhubung. Kita akan menamakan router ketiga. Ketik no juga, lalu enable, terus ada config, terus ada interface FA
0/0. Oke. IP address 192.168.3.0 dengan subnet mask 255.255.255. Kita lihat dulu ini router ketiga ini menggunakan subnet mask berapa, yakni itu subnet mask 26. 26 itu biasanya 192. Oke. Enter. Oke, setelah itu masuk ke no shutdown. Oke, lanjut ke router keempat. Router keempat CLI, terus no, terus enable, terus config, terus interface FA 0/0, terus IP address 192.168.4.0 4.1 255 titik. Kita lihat dulu, menggunakan /28, berarti /28 itu menggunakan 240. Oke, setelah itu no shoot. Oke, selesai. Setelah itu kita akan memberikan nama pada serial ini. Kita cek dulu untuk router ketiga. Oke, kita ulangi lagi untuk router ketiga karena emang ada kesalahan ya. Oke, kita lanjut ke interface FA 0/0, lalu IP address 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Oke, enter, terus no shoot. Oke. Setelah itu kita namakan dari jalur serial ini. Oke, exit, terus masuk ke interface serial 2/0, terus IP address serial 2/0 ini menggunakan IP address 10.2.2.1 dengan subnet mask 255.255.255. Karena ini menggunakan /29, maka kita menggunakan 248. Oke. Setelah itu kita masukkan clock rate yakni 64.000. Terus bandwidth 2048 dan terakhir itu no shoot. Oke, ini sudah tersambung serial 2 pada router pertama. Lanjut kita ke router kedua, yakni untuk menghubungkan serial 2/0. Enable, oke, terus config, terus
karena di sini sepertinya baru terisi FA. Lanjut kita ke serial, yakni interface serial 2/0, IP address 10.2.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.248. Oke, terus clock rate 64.000. Oke, terus bandwidth 2048. Oke, ulang lagi. Lalu no shoot. Oke, sudah terkonfigurasi ya. Terus lanjut ke serial 3/0. Kita exit dulu, lalu interface serial 3/0, terus IP address 10.2.3.1. Coba kita lihat dulu menggunakan slash berapa. Oke, menggunakan slash 30. Berarti 255.255.255.252 karena menggunakan slash 30. Oke, setelah itu kita tambahkan clock rate, yakni 64.000 dengan bandwidth 2048. Oke, selesai. Lanjut ke router ketiga, kita akan menambahkan serial 3 juga. Oke, interface SE 3/0, terus lanjut ke IP address 10.2.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Oke, terus lanjut ke clock rate. Clock rate-nya itu 64.000. Terus dengan bandwidth 2048. Oke, dan yang terakhir itu ada no shoot. Oke, lanjut ke serial 32. Berarti kita exit dulu. Oke, berarti kita dari config. Oke, mohon maaf ya teman-teman karena emang ada kesalahan. Oke, lanjut. Config. Setelah itu interface serial. Karena tadi sudah menghubungkan serial 3/0, maka di sini kita akan menghubungkan serial 2/0. Oke, dengan IP address. Nah, kita lihat dulu ya. IP address 2/0 itu 240. Oke. 10.2.4.1 dengan subnet mask 255.255. Karena di sini menggunakan slash 31, maka 254.
Oke, enter. Terus lanjut clock rate 64.000. Ntar dulu. Terus setelah itu bandwidth 2048 dan yang terakhir itu adalah no shoot. Oke. Router 3 sudah, lanjut ke router keempat. Router keempat berarti sambungan dari serial 2/0. Kita exit dulu. Terus interface SE 2/0. Terus lanjut IP address 10.2.4.2 dengan subnet mask 255.255.254. Oke. Terus clock rate-nya itu 64.000. Terus bandwidth 2048 dan yang terakhir no shoot. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan lanjut untuk memberikan OSPF pada masing-masing router. Kita memberikan pada router pertama dulu. Oke, exit dulu. Nah, kita akan beri route terus OSPF 1. Oke, terus lanjut kita akan mengenalkan dari mulai ini PC yakni 192.168.1.0 dengan juga ini serial 2/0 yakni 10.2.2 dan titik 0. Oke, pertama itu kita kenali yang bawah dulu ya. Network 192.168.1.0 dengan subnet mask yakni 0.0.0.248. Oke, lanjut network 10.2.2.0 dengan subnet mask 0.0.0.248 juga. Oke, terus sudah. Lanjut ke router selanjutnya. Enter, kita exit dulu. Lalu route OSPF 1 network. Nah, karena di sini letak dari router 2 itu di tengah-tengah, maka kita menghubungkan dua jalur ini, yaitu serial 2/0 dan juga serial 3/0. Kita masukkan ke dalam PC 2 atau router 2. Oke, kita beri nama dulu 192.168.2.0 dengan subnet mask 255 dengan subnet mask 0.0.0.128. Oke, lanjut network yang 2/0 dulu ya. Berarti 10.2.2.0 dengan subnet mask 0.0.0.248. Oke, terus lanjut network 10.2.3.0. Oke, dengan subnet mask 0.0.0.252. Oke, selesai. Oke, lanjut router ketiga.
Kita enter dulu, terus kita exit. Lalu route OSPF 1. Oke, kita masukkan network. Nah, karena router ketiga juga sama, letaknya di tengah-tengah antara jalur 2/0 dan juga 3/0, maka dimasukkan tiga-tiganya dengan juga IP dari LAN router 3. Oke. Kita masukkan dulu LAN dari router 3 192.168.3.0 dengan subnet mask berarti 0.0.0.192 atau 192 ya. Oke. Selesai. Setelah itu network 10.2.3.0 dengan subnet mask 0.0.0.252. Oke. Nah, yang terakhir network 10.2.4.0 dengan subnet mask 0.0.0.254. Oke, enter. Nah, selesai. Setelah itu kita masuk ke router keempat. Karena router keempat itu letaknya di samping, maka kita perlu mengenalkan jalur ini dan juga untuk jaringan LAN router 4 sendiri. Oke. Exit, terus lanjut route OSPF 1, terus network 10.2.4.0 dengan subnet mask 0.0.0.254. Oke, terus lanjut ke IP dari router 4 192 network 192.168.4.0 dengan subnet mask yakni 0.0.0.240. Oke. Setelah itu kita akan coba, karena itu sudah terhubung semua, kita akan coba ping dari PC pertama. Pakai command prompt ping 192.168.4.3. Kita akan tunggu. Oke. Maka hasilnya akan reapply. Oke. Setelah itu kita akan ping dari laptop 1 ke laptop yang terakhir juga. Ping 192.168.4.2. Oke. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah ping dari PC 1, oke, kita lanjut memberikan PDU dari PC 1 ke PC 1 router 2. Oke, sekali lagi. Nah, sudah successful. Lanjut dari PC 1 ke laptop 1. Nah, successful juga. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi dari saya dan teman saya ini bermanfaat dan juga bisa membantu kalian-kalian yang sedang belajar jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani. Dan saya Roni Kardiansyah. Di sini saya ingin membuat konfigurasi AGRP pada dynamic routing. Jadi pertama-tama itu kita akan membuat, di sini saya pakai 3 LAN ya. Jadi di setiap LAN-nya itu ada 2 PC, supaya nggak bosan kita pakai laptop. Oke. Ini ada laptop juga, bisa aktif, PC lagi, laptop. Setelah itu kita ambil switch dulu. Kita pakai yang PT switch ini ya. Taruh di setiap Setelah itu router. Kita pakai yang ini ya, yang PT router. Taruh di sini. Di sini dan di sini. Oke, jadi nyambunginnya pakai apa? Pakai kabel Thread. Oke. Pas Ethernet 0 kita ke pas Ethernet 11. Sebenarnya ini bebas sih. Pas Ethernet 0 21. Ini pas Ethernet 0/0. Semuanya juga ya guys. Pas Ethernet 1/1. Pas Ethernet 0. Pas Ethernet 2/1. Pas Ethernet 0/6. Ini pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 1/1. Sama ini juga belum gitu sih. Pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 21 ke 0/0. Oke, setelah itu kita akan sambungkan dari router ke router ini menggunakan serial DCE. Kita pakai yang serial 2.0 ya, supaya enggak terlalu pusing. Sambunginnya ke 3/0. Nah, ini sama juga 2 ke 3 juga. Dan nggak pusing. 2 ke 3. Oke, setelah itu kita akan masukin IP. Supaya nggak pusing, kita akan pakai notes dulu. Oke, kita akan pakai notes untuk count pertama ini. Kita masukin berapa ya? 192, 168, 2/0/nya 25 deh, boleh. 25. Yang kedua, biar nggak pusing, 192, 168, 3/0/nya 26. Ini berbeda-beda ya biar kita sama-sama belajar. 192, 168, 4/0/nya 27 boleh. Jadi di setiap serial ini juga kita kasih IP 10.1.5.0/24. Ininya 10.1.6/nya berapa ya? 25 deh boleh. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah mengisi IP dari setiap device ini ya teman-teman. Ini kan patokan IP-nya ini. Otomatis kita akan isi IP-nya itu di desktop, IP configuration, dan baru kita isi. 192, 168, 2.3. Oh salah 2.2 dulu ya. Oke, ini udah benar. Karena yang satunya itu buat IP gateway. 168.2.1. Oke, lalu yang laptop keduanya di desktop juga IP configuration 192, 168.2.3. 192, 168, 2.1.
Nah, untuk yang LAN kedua juga kita pakai patokan yang ini ya, yang 192.168.3.0. Configuration 192.168.3.2. Kita isi IP-nya 192.168.3.1. Di IP configuration 192.168.3.3. Jangan lupa diisi IP gateway-nya ya, 192.168.3.1. Nah, yang terakhir juga sama, pakai IP yang ini yang buat jadi patokannya. 192.168.4.2. IP gateway-nya 192.168.4.1. Ini 192.168.4.3. 192.168.4.1. Oke. Setelah semuanya kita kasih IP, kita akan beralih ke router ini. Kita mau aktifin fast Ethernet yang ada di sini ya, supaya dia nggak merah lagi. Caranya kita buka CLI ini, no aja, klik enable, konfigurasi terminal, lalu ketikkan interface fast Ethernet 0/home. Saya masukin IP-nya. IP address 192.168.2.1. Jangan lupa subnet masknya 255.6. Buat nyalainnya kita pakai no shutdown. Otomatis di sini kita warnanya hijau ya. Oke. Ini bisa juga langsung ke situ atau langsung kita mau aktifin serialnya. Buat mempersingkat waktu kayaknya kita ke fast Ethernet dulu ya biar kalian sama-sama ngerti juga. Nih kayak tadi CLI new konfigurasi terminal. Sebenarnya mau langsung ke IP serial juga bisa, tapi kita satu-satu ya. Interface fast Ethernet 0/0. Pakai IP addressnya 192.168. Ini itu pakainya 3.1 255.255.255.6. Jangan lupa dinyalain pakai no shutdown. Oke, lalu ke router yang terakhir, CLI and then no enable konfigurasi terminal interface fast Ethernet 0/0. Ini kenapa ya fast Ethernet interface fast Ethernet 0/0. IP address 192.168.4.1. Jangan lupa subnet masknya wajib. Jangan lupa dinyalain. Nah, sekarang kondisinya udah hijau semua ya, kecuali yang di serial. Sekarang kita akan menghijaukan si serial ini. Jadi kita buka juga CLI lagi. Exit dulu ya. Kita ketikkan interface serial. Ini tuh 2/0. Oke. Kita masukkan IP address. Nah, ini kan 2.192. Oh, salah. Kalau IP serial itu pakainya yang di sini ya, teman-teman. Jadi kita ketikkan 10
1.5.1. Nah, karena dia ini merupakan slash 24, jadi subnet masknya itu kan kalau 24 itu kan 0. Enter. Setelah itu kita isi clock rate-nya juga dengan clock rate-nya itu 64.000 ya. Bandwidth-nya juga jangan lupa. Bandwidth tulisannya kayak gini. Bandwidth-nya berapa? 2048. Ini juga jangan lupa dinyalain. Capek. Udah deh. Pindah nih ke sini nih. Interface serial. Ini yang di sini tuh ingat ya. Di sini 2, di sini 3. Berarti ini 3/. Lupa IP-nya 10.1.5.2. Setelah itu jangan lupa clock rate 64.000. Bandwidth 2048. Oke, itu jangan lupa di no shutdown biar hijau. Nah, kalau kondisinya sudah hijau seperti ini, otomatis kita sudah langkah-langkahnya itu sudah benar. Nah, di sini sebenarnya 2 kali karena kan serialnya juga di sini ada 2 ya. Di sini ada serial 3-nya juga. Nah, dulu kita masuk ke interface serial yang ke 3/6. Sorry, ini 2, ini 3. Oh, yang ini 2. Interface serial 2/6. Kita masukkan IP address-nya itu ini teman-teman, kita ganti 10.1.6. Oh, ini udah selesai. Oh, enggak. 6.1. Karena dia slash-nya 25, otomatis subnet masknya itu 255 255 255 128. Jangan lupa di clock rate ya. 64.000 Hz dan bandwidth 2048. Mau shutdown juga jangan lupa. Router yang terakhir. Interface serial ini baru 3/0. IP address 10.1.6.2. Jangan lupa wajib ada subnet mask ya. Oke. Bandwidth 2048. No shutdown. Nah, ini udah hijau semua nih, artinya dia siap untuk dikonfigurasi AGRP. Yuk kita mulai. Oke, untuk yang di sini di LAN yang pertama, konfigurasi AGRP-nya itu dari sini ke sini ya, karena kan di sini masih kosong. Oke. Otomatis kita akan memakai IP yang ini dan juga yang ini. Caranya itu keluar dulu. Kita ketikkan root AGRP 1. Ini udah. Langsung aja kita masukkan network. Networknya yang dari bawah dulu, bisa juga dari bawah, bisa juga dari sini, terserah kalian aja. Cuman kalau saya ambilnya dari yang sini dulu ya. 192.168.2.0. Enter. Lalu kita isi yang ini ya. Network 10.1.5.0. Sudah deh. Gampang kan? Nah, sekarang yang router yang kedua ini.
Kalau yang kedua ini, karena dia serialnya ada yang dari sini sama dari sini, otomatis dia mengkonfigurasi itu 3, dari sini, sama dari sini. Gimana sih caranya? Saya bisa lihat ya. Root AGRP 1. Kita ketikkan network dari sini dulu ya. 192.168.3.0. Lalu network kita ke kiri dulu ya. 10.1.5.0. 10.5.0. 10.5.0. Betul. Lalu kita ke yang sebelah kanan. 10.1. Oh, salah, ini belum ada networknya. Network 10.1.6.0. No. Oke. Nah, sudah. Untuk yang terakhir, seperti yang pertama juga, dari sini ke sini. Yuk. Kita enter. Lalu ini exit dulu ya. Nah, kita ketikkan root AGRP 1. Network yang bawah ini itu 168.4.0. Nah, sekarang yang ini ya. Network 10.1.6.0. Oke. Jadi itu tadi cara mengkonfigurasinya. Sekarang untuk mencobanya kita akan melakukan ping dari PC ini ke PC ini, coba ya. Cara ngepingnya gimana? Kita buka command prompt, lalu ping, ini kan IP-nya ini ya, 3.3. 192.168.3.3. Oke, kalau misalkan yang reply seperti ini berarti konfigurasinya sudah benar. Yuk kita coba ngeping lagi dari sini ke sini deh, coba. Ping 192.168.4.2. Kita tunggu. Nah, dia udah nge-reply ya, otomatis konfigurasi yang udah kita buat itu berhasil. Nah, butuh bukti lagi, kita ke ping yang ujung sini ya, coba ya. Ping 192.168.4.3. Ini dari ujung ke ujung nih. Kita coba lihat. Reply. Semoga kalian yang sedang mencoba AGRP ini, kalian juga berhasil ya. Semangat terus untuk belajarnya. Terima kasih yang udah menonton tutorial membuat AGRP pada routing dinamis. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.